Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NPM 1719663201121, jurusan Administrasi Negara Reguler 3, Setio Muara Bungo. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas Bapak Maros, yaitu karakteristik evaluasi kebijakan publik. Yang dimana sudah dijelaskan di sini karakteristik evaluasi kebijakan publik. Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan yang bersifat evaluatif. Di sini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta, apakah sesuatu ada atau aksi, apakah yang harus dilakukan, tetapi nilai, berapa nilainya. Karena evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik atau sifat evaluasi yang membedakan dari metode-metode analisis kebijakan lainnya, seperti fokus nilai, interdependensi fakta dan nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, serta dualitas nilai. Langsung saja ke fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan yang dipusatkan pada penelitian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program evaluasi, terutama merupakan usaha yang menentukan manfaat atau menggunakan sosial, kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi, kebijakan, dan terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri, menurut Francis G. Cargo 1971. Menurut saya Menurut William Dunn 2002, fokus nilai adalah evaluasi sebagai esensi dan nilai terhadap program, kegiatan, atau agenda kebijakan, bukan hanya sebagai usaha untuk mengumpulkan informasi terhadap output dari kebijakan tersebut, baik yang bisa diantisipasi dan tidak. Evaluasi mempunyai tujuan memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, nilai menjadi target utama dalam kebijakan evaluasi. Itu saja, lanjut ke interdependensi atau tergantung fakta nilai. Di sini menurut tuntutan evaluasi tergantung atau fakta atau nilai untuk menyatakan bahwa kinerja kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tinggi atau rendah. Diperlukan atau tidak hanya bahwa hasil kebijakan berharga bagi seluruh individu, kelompok, atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi dan dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi. Dan menurut William Dunn, interdependensi fakta nilai adalah kegiatan kebijakan atau program
dapat dikaitkan baik atau buruk sesuai dengan target atau tidak, dapat dilihat dari fakta dalam melaksanaan kebijakan dan nilai yang tergantung di dalam tersebut. Semua dapat menerima manfaat dari kebijakan yang dilakukan. Lanjut ke 3, yaitu orientasi masa kini atau masa lampau. Tuntutan evaluatif tidak hanya berbicara pada tahapan akhir atau masa kini, tapi juga dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, masa lampau. Seperti rekomendasi yang bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan. Sebelum tahapan perencanaan sudah dilakukan evaluatif. Menurut William Dunn, tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif. Diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu ketimbang hasil di masa depan. Evaluatif bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis nilai bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan. Lanjut yang keempat, dualitas nilai, yaitu nilai yang mendasari tuntutan evaluatif mempunyai kualitas ganda karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluatif sama dengan rekomendasi sejauh berkenan dengan nilai yang ada. Misalnya masalah kesehatan dapat dianggap sebagai intrinsik atau diperlukan bagi diri, ataupun ekstrinsik diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain bagi dirinya. Dan menurut William Dunn, dualitas nilai yaitu setiap kebijakan mempunyai tujuan ganda. Selain mencapai tujuan yang diharapkan dalam program atau kebijakan juga sebagai role model dalam pengambilan kebijakan yang ada. Atau nilai-nilai mendasari tuntutan evaluasi mempunyai baik, sekian dari saya. Itu adalah penjelasan saya. Maaf kalau ada kurang atau gagap atau apapun, maaf karena saya baru belajar juga. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.